Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita bersolawat. Pada hari ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi untuk melanjutkan materi-materi yang kemarin. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu promosi penjualan. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmaul Husna. Adapun rekan-rekan saya yaitu Vigor Tri dan Maisha Angel Pratiwi. Baiklah, langsung saja simak videonya. Pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian promosi penjualan, di mana promosi penjualan adalah sebuah usaha untuk memperluas atau menawarkan sebuah produk atau jasa dengan tujuan menarik para calon konsumen untuk membelinya. Promosi penjualan digunakan untuk menyebarluaskan informasi sebuah produk pada calon konsumen yang dianggap potensial. Nah, adapun tujuan promosi penjualan yaitu yang pertama untuk menyebarluaskan informasi sebuah produk kepada calon konsumen yang dianggap potensial. Yang kedua, untuk memperoleh konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen. Yang keempat yaitu untuk menaikkan omset penjualan dan juga keuntungan atau laba. Yang keempat yaitu memberitahukan keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima yaitu untuk membangun citra atau branding di mata konsumen sesuai pada apa yang diinginkan. Yang keenam yaitu untuk mengubah tingkah laku dan juga mendapat konsumen terhadap suatu produk. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis promosi penjualan. Promosi penjualan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan target promosi. Yang pertama yaitu promosi penjualan ke konsumen. Contohnya yaitu menawarkan diskon 20% untuk produk tertentu kepada pelanggan. Motif utama dari promosi berorientasi ini yaitu untuk meningkatkan penjualan secara langsung dengan menarik pelanggan baru dan merayu pelanggan yang sudah ada. Adapun alat promosi penjualan yang digunakan untuk promosi berorientasi konsumen adalah seperti sampel gratis, hadiah gratis, diskon atau kupon diskon, skema pertukaran, skema pengiriman, diskon bundle, dan penawaran pembelian massal. Yang kedua yaitu promosi penjualan perdagangan. Ketika kegiatan promosi disusun secara strategi dengan memperhatikan supplier, distributor, atau agen disebut promosi penjualan perdagangan. Dalam jenis promosi ini, penawaran disediakan dalam saluran perdagangan dengan tujuan untuk merayu pengecer, grosir, agen, dan distributor. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak ruang panjang dibandingkan dengan pesaing. Motivasi supplier untuk menjual lebih banyak produk merek atau meningkatkan penjualan secara tidak langsung. Yang pertama yaitu point of purchase display, yaitu termasuk menyediakan unit tampilan point of purchase atau POP gratis kepada pengecer untuk meningkatkan penjualan mereka. Yang kedua yaitu pameran dagang. Pameran dagang adalah strategi promosi yang hebat di mana bisnis mempromosikan produknya ke ribuan pedagang dan pameran dagang. Pameran dagang juga biasanya menyediakan diskon besar dibandingkan dengan saat membeli biasanya. Fast money juga dikenal sebagai SPIF. Teknik ini mencakup pembayaran ekstra kepada pedagang untuk memotivasi mereka untuk memenuhi tujuan ditentukan. Misalnya memberi mereka bonus 50 per unit untuk menjual produk A dan 30 untuk menjual produk B untuk jangka waktu tertentu. Lead ladder ini adalah hadiah yang diberikan kepada pedagang untuk memesan produk dalam jumlah tertentu. Penawaran dagang ini adalah konseksi khusus yang diberikan kepada pedagang untuk mendorong mereka mempromosikan produk tertentu dan meningkatkan penjualan untuk jangka waktu terbatas. Buying allowances adalah diskon khusus yang diberikan kepada penjual ketika mereka memesan sejumlah produk tertentu. Adapun jenis-jenis lain dari promosi penjualan yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam mempromosikan barang dan jasa yaitu yang pertama promosi periklanan, yang kedua penjualan tatap muka, yang ketiga penjualan publik. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan promosi penjualan. Yang pertama itu kelebihannya komunikatif, mampu menciptakan respon audiens terhadap perusahaan, mempererat hubungan jangka panjang dengan seorang pengecer. Adapun kekurangannya yaitu hanya untuk pasar baru, cenderung tidak menghasilkan pembeli barang berjangka panjang dalam pasar mapan. Yang kedua yaitu kurang memungkinkan untuk membujuk pengguna loyal dengan merek loyal dengan merek lain untuk pindah ke merek perusahaan.
Adapun materi yang terakhir yaitu strategi promosi penjualan. Yang pertama yaitu pull strategi. Pull strategi adalah mencoba untuk menarik pelanggan untuk menggunakan produk dari perusahaan. Yang kedua yaitu pas strategi, yaitu digunakan untuk mendorong produk menjauh dari perusahaan ke pelanggan. Yang ketiga yaitu strategi hybrid, yaitu menggunakan dua strategi di atas untuk menjual produk dengan resistensi sekecil mungkin. Dan adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam promosi penjualan, yaitu yang pertama pemasaran media sosial, membuat website, penjualan melalui marketplace, membuat video promosi melalui YouTube, pemasaran dengan menggunakan meme, dan membuat spanduk atau brosur menarik, memahami target pasar produk, dan terakhir masuk ke komunitas sesama pembisnis. Dengan adanya pemaparan ini, kita dapat menjawab pertanyaan apakah promosi penjualan itu penting? Ya, tentu saja, karena promosi sendiri selalu menjadi bagian terpenting dari pendistribusian produk atau jasa dari suatu perusahaan atau organisasi. Dan dari adanya strategi promosi penjualan, kita dapat lebih mengefektifkan untuk keberhasilan dari produk kita. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan promosi, ada baiknya kita mengetahui bagaimana promosi itu dilakukan dan kepada siapa kita harus berpromosi. Penetapan strategi saja tidak cukup jika hanya ditetapkan strategi dan tidak melakukannya secara efektif. Dan itu membuat penjualan tidak bisa maksimal dan akhirnya perusahaan akan mengalami kerugian. Dan dapat membuat produk tidak dikenal oleh konsumen. Maka dari itu, kita dapat melakukan beberapa metode seperti meminimalkan biaya, yang dimana jika promosi yang Anda jalankan tepat pada target sasarannya, maka Anda tidak akan membuang biaya yang percuma. Selanjutnya, meningkatkan penjualan, yang dimana tentu saja tujuan utama dari promosi adalah peningkatan penjualan produk dalam suatu perusahaan. Sehingga dengan promosi penjualannya efektif, diharapkan penjualan akan lebih mudah ditingkatkan. Dan yang terakhir, menciptakan loyalitas pelanggan, yang dimana jika promosi dilakukan dan berjalan dengan baik, maka pembeli akan tertarik membeli produk kita. Tips efektif untuk strategi promosi. Di sini ada beberapa tips yang akan saya paparkan untuk membantu kita untuk meningkatkan angka penjualan sebuah produk. Nah, adapun tips yang dapat dilakukan, yang pertama tentukan anggaran promosi. Untuk membuat iklan atau promosi bisa menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Jika anggaran besar, kita dapat memilih media TV atau media cetak seperti iklan, majalah, tabloid. Namun jika budget kecil, kita memanfaatkan media promosi online seperti iklan di internet, sosial media, dan sebagainya. Kedua, tentukan segmen pasar. Tanpa mengetahui segmentasi pasar akan sulit dalam menentukan media promosi bisnis. Namun dengan mengetahui target pasar bisnis dapat lebih memudahkan menentukan media promosi yang bisa kita pilih. Ketiga, pilih sesuai dengan materi iklan atau promosi, yang dimana kita juga bisa memilih media promosi bisnis sesuai dengan materi iklan atau pesan yang ingin disampaikan. Jika materi iklan hanya sebatas teks atau tulisan, Anda cukup menggunakan media cetak atau media promosi online seperti sosial media. Namun jika materi promosi berbentuk audio atau video, kita dapat memilih radio atau televisi sebagai medianya. Dengan materi iklan yang tepat sesuai dengan medianya, promosi jauh lebih efektif dan pesan mudah diterima oleh konsumen. Dan yang terakhir yaitu tentukan media yang dapat digunakan. Media promosi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu offline dan online. Sebelum kita menentukan, coba kita lihat segmentasi pasar yang ingin dituju, yang dimana online jauh lebih mudah dijangkau. Jadi kita dapat melakukan promosi secara online dulu, lalu offline.
Nah, itulah yang tadi dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nurul Asmaul Husna. Walaupun kurang menarik, walau muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.